Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana saja Anda berada, khususnya jemaat yang berbahagia, yang bersuka cita, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Karawaci City Blessing Church. Tepuk tangannya mana? Haleluya, haleluya. Hari ini kita kembali datang di hadapan hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena di dalam hadiratnya apapun dapat terjadi. Amen. Tetapi kita tetap aman dan tenang. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita aman di dalam Dia. Katakan sama-sama. Tinggal
is enough for me. Christ is enough for me. Say everything I need. Everything I need is in you. Everything I need, God is enough. God is enough for me. God is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Let's go. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is my devotion. Christ is my reward and all my devotion. There's nothing in this world, Lord. Amen. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, God is my all in all. God is my all in all. The joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Thank you, Lord. Through every storm, my soul will sing. Lord is here. To God be the glory. Yes, Christ is
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Saudaraku, hari ini katakan dengan setiap perkataan iman. Firman-Nya berkata, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah yang kecil ini. Barang siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Katakan, Christ is enough. Christ is enough untuk segala hal apapun yang kita sedang perlukan, yang kita hadapi, apapun persoalan hidup kita. Kasih kuasanya cukup bagi kita, cukup bagi kita, cukup bagi kita. Everything I need, Christ is enough for me, enough for Christ, enough for me, enough for everything I need is in you. Everything, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need is Shalom semuanya, selamat datang di kebaktian online di Karawaci City Blessing di minggu keempat ini di bulan Januari. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada tahun 2021 ini kita telah menutup kemarin tahun 2020 bukan tahun yang mudah, tapi kami percaya, kita percaya bahwa di tahun 2021 ini kita akan lebih baik daripada tahun 2020. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan, biarlah itu semua boleh terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan kebaktian online ini semua karena kasih setia-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang manis Tuhan berbicara kepada kami semua Tuhan, mengungkapkan semua kebenaran Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu, teman-teman sepelayanan semuanya, Happy New Year. Kita tahu tahun 2021 ini nggak semuanya bertambah mudah dengan vaksin yang telah datang. Tapi dengan segala pembatasan yang saat ini kita lakukan semuanya, ya mau PSBB diubah menjadi PPKM, dan yang kemarin juga pas akhir tahun kita bisa ada yang liburan, saya juga liburan dan saya harus menyiapkan beberapa dokumen untuk saya bisa pergi ke luar kota.
Jadi jangan bermimpi pada saat ini kita bisa pergi ke luar negeri, keluar kota aja, itu merupakan sesuatu yang menggembirakan pada saat ini. Dan pada akhir tahun kemarin, saya sekeluarga besar bisa berlibur dengan segala keterbatasan. Jadi kita bisa nyampe di satu kota lain itu langsung kita disinfektan semua kamar hotelnya, semua villa yang akan kita tempatin. Setelah itu kita bawa alkohol, kita banyak bawa hand sanitizer, kita bawa dokumen, swab antigen, semuanya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada. Dan tahun 2021 ini saya seperti waktu tahun 2020 seperti nggak nggak bersemangat untuk tahun 2021 ini. Karena saya melihat kalau dari mata manusia saya melihat semuanya nggak bertambah mudah. Dan dari beberapa podcast ataupun dari beberapa narasumber berita yang saya baca bahwa ini virus ini akan bermutasi dari A menjadi Z, menjadi AZ, menjadi AX dan banyak sekali. Dan itu yang membuat saya nggak mudah ya untuk tahun 2021 ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Saya ingat sekali di tahun 2018 saat dari papa saya sakit, terus anak saya lahir, saya harus pindah rumah. Dalam 1 tahun itu banyak sekali yang harus saya lakukan, yang harus saya penuhi. Tapi Tuhan itu tetap baik. Saya sampai ada hari ini dan tidak kurang satu apapun, ya karena Tuhan itu baik. Saya mau berikan judul sharing saya pada hari ini adalah kuasa dari ucapan syukur. Kita mau buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, begini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini dikatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Dan bukan mengucap syukur dalam kemenangan, bukan mengucap syukur di dalam kesembuhan, bukan mengucap syukur di dalam kalau kita udah diberkatin. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Buat saya, buat saudara, buat semuanya kita. Karena mengucap syukur di saat sulit itu gak mudah. Sangat gak mudah. Tapi saya belajar di tahun lalu, apa sih mengucap syukur gitu. Mengucap syukur selama ini kan kita, oh Tuhan terima kasih untuk hari ini saya mengucap syukur, saya dikasih berkat yang banyak, saya dikasih makanan yang enak, saya dikasih makanan yang cukup, terus saya dikasih kesehatan. Kita selalu berdoa seperti itu dan selalu ya udah seperti biasa aja kita ngomong bahwa mengucap syukur gitu. Tetapi tahun lalu saya diberikan satu pemahaman yang berbeda. Kalau kita mengucap syukur saat kita baik, itu gampang sekali. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam kekurangan apa yang kita terima, dalam kesulitan, dalam badai yang kita hadapi saat ini, itu yang sulit sekali. Dan saya mau belajar, dan saya praktekkan hal demi hal, dari masalah demi masalah, dari hari demi hari, saya belajar. Saya ingat sekali waktu yang simpel sekali seperti di Desember lalu. Saya pas tanggal 20, tanggal 19-20, saya terkena demam. Saya flu, saya batuk, terus saya ngerasa badan saya nggak enak. Saya
Setelah itu pun setelah ada 2 staf saya terkena COVID-19. Dan saya dalam hati saya, waduh jangan sampai kena. Kenapa? Kalau saya kena dan kita nggak bisa berangkat liburan, bukan hanya keluarga saya, tetapi ada beberapa keluarga lain yang terkena impact karena kita hotelnya semua booking menjadi satu. Wah, saya berdoa, Tuhan bagaimana? Tapi udah setelah saya berpikir, saya berdoa, ya udah oke lah. Saya tes dulu pertama kali dengan tes antibody, dan saya tidak reaktif. Saya nggak percaya lagi, saya lakukan PCR swab. PCR swab saya pagi-pagi, saya daftar dan saya mau hasilnya hari itu juga. Saya pikir udahlah nggak apa-apa, saya bayar lebih mahal. Tapi hasilnya hari ini juga. Kenapa? Karena saya juga jadi khawatir, jadi tertekan. Saya lakukan tes itu. Setelah saya pulang, yang saya lakukan, setelah badan saya demam, badan saya nggak enak, yang saya lakukan saya hanya bernyanyi. Saya hanya bersuka cita. Setelah saya pulang, saya dengerin YouTube, karena saya harus isolasi mandiri sebelum saya keluar hasilnya. Karena badan saya demam, habis itu saya batuk, saya pilek, dan terlebih lagi saya tidak bisa mencium saat itu. Bahkan odol pun sampai saya isap dalam-dalam, saya cium dalam-dalam, itu nggak ada baunya. Habis itu setelah saya pulang dari rumah sakit, saya tes, yang saya lakukan adalah saya setel YouTube, saya puji dan menyembah Tuhan. Saya nggak mau hari itu bahwa ya udah, saya sudah let it flow, let it go. Ya udah, kalau misalnya anggaplah saya terkena COVID, saya positif, ya udahlah, saya harus istirahat. Hanya itu, saya pikir ya udahlah, let it flow lah. Tapi setelah saya pulang, saya nggak menggerutu, Tuhan kenapa ya kok begini ya? Kenapa ya kok begini? Kok begitu ya? Saya hanya komplain. Tapi yang saya lakukan, waktu itu saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya klaim kemenangan saya. Saya yakinkan diri saya bahwa Tuhan itu tetap baik selama-lamanya. Bahwa apa yang terjadi dalam kesehatan saya waktu itu, Tuhan itu tetap baik. Saya mau mengucap syukur. Karena saya belajar banyak, kalau kita mau terjadi satu mukjizat, mengucap syukur dulu. Bukan mukjizat terjadi, baru kita mengucap syukur. Yang saya lakukan, saya klaim kemenangan bahwa saya sudah sembuh, bahwa saya sudah lebih baik, bahwa hasilnya akan negatif. Dan setelah saya terima hasilnya. Hasilnya pun negatif. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam saya. Yang saya praktekkan bahwa saya mau bersuka cita. Saya mau, karena ada kuasa di dalam sukacita. Ke dalam ucapan syukur itu berkuasa sekali. Saya mau bagikan 3 hal tentang mengapa pentingnya kita mengucap syukur. Yang pertama adalah kita bisa masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau baca di Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau kita mengucap syukur, yang saya praktekkan pada saat saya pulang dari rumah sakit itu, saya mau mengucap syukur. Saya masuk melalui gerbangnya Tuhan, melalui hadiratnya Tuhan, dengan nyanyian syukur saya, dengan puji-pujian.
Dan saya mengatakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi hari-hari ini kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu, Tuhan itu tetap baik. Tidak pernah berubah. Kalau kita mau mengucap syukur, setelah yang saya tahu hari itu, setelah mungkin saya nyanyi-nyanyi, menyembah Tuhan itu mungkin kurang lebih sekitar 2 jam waktunya. Karena saya ingat playlist yang saya nyalain waktu itu ada sekitar 2 jam. Yang saya lakukan, saya hanya bernyanyi. Tapi di dalam saya bernyanyi, saya bersyukur, saya menyembah, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Ada satu yang membuat saya damai. Dan itulah menurut saya yang menjadi satu poin penting, satu kelebihan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Kita bernyanyi aja, kita menyembah aja, kita sudah diberikan satu namanya ketenangan. Ketenangan itu adalah harganya sangat-sangat mahal. Kalau dalam satu building, kita mau suaranya kedap, tenang, terus cozy, terus dingin, ya pokoknya membuat diri kita nyaman deh. Itu sangat mahal. Kalau dalam satu building kita harus pasang double wall, terus AC-nya pun harus bagus, terus sirkulasinya harus bagus, terus dekorasinya harus bagus, interiornya harus bagus, semuanya harus terbaik. Nah, kita cuma menyembah dan memuji Tuhan. Kita sudah diberikan satu namanya ketenangan. Kita bisa masuk dalam hadiratnya. Saya pernah bagikan kepada Bapak Ibu, kita ingat handphone kita. Handphone kita aja nih perlu namanya update. Laptop kita, semuanya, gadget kita, itu perlu namanya update. Update itu seperti kita memperbarui. Apa sih yang terbaru dari softwarenya atau dari operation service-nya? Apa sih yang terbaru? Update. Nah, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita update dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih yang terjadi hari-hari ini? Maunya Tuhan apa sih ke depan? Kalau kita bisa mengucap syukur dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, coba kita terkoneksi. Kalau kita punya handphone, smartphone kita nggak terkoneksi, nggak ada gunanya handphone ini. Handphone ini cuma bisa, mau telepon juga nggak bisa, mau kita browsing juga nggak bisa, hanya bisa foto, mungkin lihat-lihat, hanya seperti itu, terbatas sekali. Tapi kalau kita bisa terkoneksi dengan namanya internet, kita bisa melihat, oh seperti ini tuh, dengan Google Map aja kita bisa tahu, saya mau hari ini misalnya, saya mau lihat Bali seperti apa. Kita bisa lihat, dia ke Google Map, kita lihat surroundingnya Bali itu seperti apa. Kita bisa melihat. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Tuhan itu baik. Dia itu tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Kalau kita terkoneksi, kalau kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, coba bayangkan kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita bisa menentukan apa yang akan terjadi di depan kita. Kita bisa belajar bagaimana sih Tuhan itu menyelesaikan ini, bagaimana sih Tuhan itu membuat mujizat seperti ini, apa sih fungsinya. Kalau kita bisa terkoneksi seperti itu, saya bilang, wow, itu sesuatu yang menurut saya orang dunia itu tidak pernah punya. Yang kedua, kenapa kita penting mengucap syukur? Bisa membuat hati kita dan pikiran kita terjaga. Menjaga hati dan pikiran kita. Kita mau buka di Amsal 4 ayat 23. Di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23, saya ulang.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Sini dikatakan kalau hati kita terjaga, di situ terpancar kehidupan. Saya ada teman saya gitu. Oke, dia bukan Kristen, dia terbatas sekali mengenal Tuhan seperti apa. Dia belajar dari berbagai sumber. Dia bilang meditasi. Meditasi itu seperti menenangkan diri. Mungkin dengan segala macam, saya tidak mengerti bagaimana caranya bermeditasi yang baik, tapi yang saya bisa tangkap dari dia adalah dia melakukan semuanya itu bermeditasi karena dia perlu ketenangan. Saya tanya sama dia, kenapa kamu perlu ketenangan? Meditasi saya ini mengajarkan begini loh katanya. Langit itu kan selalu biru. Kalau udah hujan, langit itu kan gelap, habis itu kembali biru lagi. Langit itu kan selalu biru. Saya mencoba artikan dalam apa yang kita dapat sampai hari ini, bahwa janjinya Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Saya bilang kurang lebih mirip-mirip. Tetapi dia cuma mengharapkan langit itu biru. Terus betul langit itu akan selalu biru, betul matahari akan selalu bersinar di pagi hari. Tapi habis itu saya tanya lagi sama dia, kenapa kamu perlu tenang? Kenapa kamu melakukan meditasi? Karena saya perlu tenang. Kalau saya tenang, saya bisa memutuskan semuanya dengan baik. Kalau coba bayangkan kalau saya lagi nggak tenang, pokoknya apa yang ada di depan saya, apa yang ada di meja saya, semuanya salah. Oh, saya pikir, nah Tuhan, kita tuh Tuhan yang baik. Saya bilang tadi, simpel sekali. Saya nggak perlu bayar satu ruangan untuk meditasi, saya nggak perlu pergi ke gunung untuk meditasi, saya nggak perlu ke tempat panggil orang untuk meditasi. Yang kita lakukan hanya simpel. Kita memuji dan menyembah Tuhan, seperti tadi yang saya lakukan. Mau kita main gitar, mau kita main musik, atau kita setel musik, kita hanya memuji menyembah Tuhan. Kita udah terkoneksi sama Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Yang kita dapat apa? Ketenangan. Karena dari situ kalau hati kita terjaga, disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa sih? Kehidupan itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Kalau kita hidup, kita bisa memutuskan yang terbaik. Kita bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa memberkati yang terbaik. Saya bilang, kalau dulu saya masih sering naik motor, yang saya suka sekali dengar dulu pakai earphone. Sampai sekarang saya naik sepeda, saya dengar yang saya suka itu, saya dengar earphone, saya dengar musik. Tapi jangan sampai musik itu lebih keras, jadi kita nggak bisa tahu surroundingnya kita, malah bisa bikin kita celaka. Tapi saya dengar musik, bahkan kadang-kadang kalau di jalanan sepi, kalau saya main sepeda sekarang, saya harus bergerombol gitu ya dengan teman-teman saya nggak mungkin nyanyi-nyanyi, saya menyembah Tuhan dan orang pasti akan, oh, kenapa dia gitu. Tapi ya kalau saya lagi cruising saya sendiri, saya menyanyi-nyanyi. Setelah saya nyanyi, saya dapat ide, oh ini akan menjadi ini, oh nanti bisnis kita mau diginiin, yang masalah ini kita mau selesaiin seperti ini. Saya timbul satu ide-ide, kenapa? Karena disitulah tenang. Karena sekarang ini saya bilang dengan masa hari-hari ini, kita nggak bisa ke gereja, ya bergerombol ke gereja, dan terus habis itu kita nggak bisa bersama-sama dalam satu ruangan untuk melakukan ibadah dan untuk menyembah Tuhan. Saya bilang waktu-waktu ini adalah waktu yang benar-benar sebetulnya terbaik untuk kita lebih dekat sama Tuhan.
Yang saya lakukan adalah selalu pada saat saya waktu kalau kebaktian online, saya nggak hari Minggu, ya oke kebaktian, saya lihat, saya tonton. Tapi kalau waktu saya pribadi, saya lebih senang Senin pagi saat saya berangkat ke kantor, saya dengerin kebaktian online, saya bisa menyembah dan memuji Tuhan, itu waktu saya pribadi. Karena dari kita semua, kita butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Ini adalah saatnya kita benar-benar kita terkoneksi sama Tuhan. Kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa masuk dalam hadiratnya Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu poin yang kedua tadi, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita kalau kita mengucap syukur. Yang ketiga adalah membuat Allah bertindak. Saya bilang tadi, hari-hari ini nggak mudah, nggak bertambah mudah. Tapi Tuhan itu selalu Allah yang selalu penuh dengan kejutan. Yang selalu, tahu kan kalau kejutan itu bukannya sesuatu yang buruk, kejutan itu adalah sesuatu yang baik. Kita semua suka sekali kalau kita ulang tahun diberikan satu kejutan atau hadiah. Kejutan itu seperti gambarnya sama dengan hadiah. Dan kita perlu itu semua di tahun ini. Kita perlu kejutan dari Tuhan. Kita perlu dekat sama Dia kalau kita mau dikasih kejutan. Tuhan itu akan tetap memelihara kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita, walaupun kita nggak setia. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita mengerjakan, kita melakukan, Tuhan itu pasti akan kasih kita kejutan. Dan tahu dong kalau namanya hadiah atau kejutan itu pasti diberikan oleh orang terdekat. Bukan orang yang kita teman-teman biasa tiba-tiba kita datang ke rumah dia pada saat ulang tahun, terus kita kasih dia kejutan. Lucu sekali ceritanya kalau terjadi seperti itu. Kalau andaikan saya ada satu teman saya, mungkin teman lama sekali yang nggak pernah kontak, tiba-tiba datang ke rumah saya. Terus habis itu dia kasih kejutan ke saya. Mungkin saya akan curiga, wah mungkin dia akan tawarin saya apa? Mungkin dia akan tawarin saya asuransi atau mungkin dia, kok tiba-tiba dia datang. Tapi kalau ada teman deket, terus kasih kejutan kepada saya, yang saya, karena hubungan kita dekat, karena kita sering ketemu, yang saya rasakan pasti saya senang, saya diberikan kejutan. Nah, kalau yang saya bilang tadi kejutan, hadiah, itulah biasanya dari orang-orang yang kenal kita, orang yang terdekat dengan kita. Nah, balik lagi, kalau kita orang yang kenal kita nggak kenal dia, apakah kejutan itu akan datang? Nah, saya bilang tadi, saya analogikan bahwa kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, kita terkoneksi, kita bisa ada dalam hadiratnya Tuhan selalu. Tuhan pasti akan kasih kita kejutan. Dan kejutan itu kadang bukannya datang, misalnya, Tuhan saya butuh uang nih untuk saya melunasi utang saya. Bukannya Tuhan tiba-tiba datangin, 10 juta ke depan kita. Coba bayangin kalau kita tiba-tiba kejatuhan duit 10 juta gitu ya. Atau 100 juta deh, atau 100 juta. Mungkin dari langit saya, sekarang 100 juta. Mungkin ya saya terima ya, saya masuk rumah sakit habis itu, saya ketiban duit. Tapi yang Tuhan selalu lakukan, Tuhan mau memproses kita. Tuhan lebih suka dengan prosesnya, bukan hasil akhirnya. Saya selalu tertarik dengan cerita prosesnya. Prosesnya seperti apa sih dia untuk menjadi seperti itu? Bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu, kebanyakan orang pasti akan cerita yang baik. Dan kalau saya melihat prosesnya secara detail, oh saya tahu, oh berarti kalau dia seperti itu, kita harus melakukan ini, itu, dan segala macam. Dan Tuhan itu selalu melakukan apa yang ada di tangan kita dulu.
Dia kasih, mungkin gak kasih kejutan langsung, selesai semuanya, enggak. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang ada di tangan kita. Kalau tangan kita ada, misalnya kita bisa misalnya kita bisa masak, kita bisa apa, kita lakukan itu. Kita bisa usaha dengan itu. Tapi yang saya mau ajarkan di sini, yang saya mau sharing di sini bahwa yang ada pada kita saat ini adalah kita bisa mengucap syukur. Tuhan kasih kita tuh simple banget. Kita mengucap syukur aja. Itu baik, itu buruk. Kalau saya bilang selalu, saya dulu banget gitu saya bilang, wah, saya bersyukur, saya dapat proyek sebesar ini. Tapi sekarang kecil, besar, saya lakukan hal yang sama, saya tetap bersyukur. Dan bahkan dari kekurangan saya mencoba memberi. Kenapa? Karena saya udah nggak tahu gitu loh, harus bagaimana lagi menghadapi semuanya ini. Karena ini adalah semua saat ini bisa dibilang ini adalah di luar kontrol, di luar satu kebiasaan yang terjadi. Dan hari-hari ini ya kita, kalau kita nggak ngandalin Tuhan, kita mau ngandalin siapa lagi? Jadi itu yang ketiga, kalau kita mengucap syukur, itu adalah membuat Allah bertindak. Kita mau baca di 2 Tawari 20 ayat 17. Saya ulang di 2 Tawari 20 ayat 17. Saya bacakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Di sini dituliskan bahwa Allah yang akan berperang bagi kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa di tahun 2021 ini, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Karena Tuhan itu tetap baik sampai selama-lamanya. Dia itu tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kita percaya akan hal itu. Saya yakin Bapak Ibu, saudara semua, teman-teman saudara, di tahun ini kita akan merasakan bahwa Tuhan itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau kita mau mengucap syukur, dan kita tadi saya bilang tadi kita, poin 1 kita bisa masuk ke gerbangnya, terus yang kedua bisa menjaga hati kita dan membuat Allah bertindak. Saya yakin percaya di tahun ini, tahun 2021 ini, pasti Tuhan tetap akan menjaga kita. Dia akan membuat kita tetap menjadi kepala bukan ekor, dan kita akan tetap naik dan tidak pernah turun. Karena kasih setianya Tuhan itu sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kebaktian online ini, dan saya berdoa bagi Bapak Ibu saudara supaya kita mengerti apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan kita bisa tahu beberapa poin tadi yang bisa, apa sih yang membuat kita mengucap syukur, dan bagaimana sih kita melakukan semuanya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendengarkan semuanya, supaya kita percaya semuanya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik, dan kita berdoa semuanya segera pandemi ini akan selesai dan semua bencana yang ada saat ini bisa selesai. Kita berdoa dan kita mau tutup kebaktian online ini. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah Kau sampaikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami bagaimana kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat kita mengucap syukur, saat kita bersyukur Tuhan dengan apa yang kita terima saat ini, apa yang kita dapatkan hari ini ya Bapa. Di tahun ini Tuhan,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjanji Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai Tuhan akan setiap janji-janjimu Tuhan. Setiap orang yang berharap kepadamu Tuhan tidak akan pernah kecewa ya Bapa. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan, kami akan menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami akan menjadi semakin dekat kepadamu itu Tuhan. Mendengarkan setiap apa yang ingin kau sampaikan dalam hidup kami. Dan kami bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami biarlah damai sejahtera Tuhan bisa ada Tuhan selalu dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami bisa memutuskan sesuatu yang benar. Dan semuanya Tuhan akan menjadi lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau angkat Tuhan tangan kita Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Di mana kami berada di kota kami Tuhan, di komunitas kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bencana yang terjadi Tuhan pada hari ini ya. Pada bulan ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa semuanya Tuhan tidak akan pernah kebetulan ya Bapa. Dan semua orang yang terdampak ya Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami ya Bapa. Biarlah beliau bisa menentukan Tuhan, memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik ya Tuhan. Semua Tuhan tentara, polisi ya Bapak, semua pembantu presiden, menteri, semuanya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapak. Biarlah dari tangan-tangan mereka Tuhan, Engkau boleh ditinggikan ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang melindungi kami ya Bapak, dari segala macam bara bahaya ya Bapak. Terima kasih untuk segalanya, dan kami mau sambut berkat-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.